kita ke pertanyaan dari Bapak Ibu, bahwa ternyata ada orang yang mengatakan demi kesembuhan, begitu. Jadi tidak masalah untuk datang kepada seorang dukun untuk meminta kesembuhan, karena ternyata dia sudah pergi ke hamba Tuhan, minta didoakan, begitu kira-kira, dan tidak terjawab doanya. Jadi mereka mencari orang pintar, katanya begitu, untuk menyembuhkan orang yang sakit ini. Bagaimana pandangan Bapak akan hal ini? Ya, bisa dimaklumi ya, karena mereka mau kesembuhan. Jadi pergi ke pendeta nggak bisa, dokter nggak bisa. Makanya ada istilah dokter domine dukun. Ya, datang ke dokter nggak bisa. Datang ke domine didoakan nggak bisa. Ya ke dukun lah. Bisa dimaklumi. Tapi mereka sadar nggak? Sebagaimana firman Tuhan tadi, sekali dia pergi ke dukun, ada kesembuhan. Tapi setan kan nggak mau rugi. Setan memberi kesembuhan, tapi jiwamu, nyawamu diambilnya. Mana lebih bagus? Kehilangan kesehatan sementara atau kehilangan nyawa? Nah, saya bersyukur pernah mendengar tante saya, dalam bahasa Batak Nantulang, dia sudah sekitar sekian bulan dia di rumah sakit Cikini. Waktu itu rumah sakit Cikini masih baik, bukan seperti sekarang yang sudah dibisniskan. Ya. Belakangan ini udah bermasalah terus, para dokter sudah meninggalkan, ya, kasihan, tolong didoakan. Nah, ketika dia sudah berbulan-bulan di Cikini, akhirnya ada yang membawa obat dukun. Nah, saya lihat bekasnya itu. Saya tanya, Nantulang ini apa ini? Ah, nggak tahu ini. Ada keluarga yang membawa kemarin. Kubuang aja di situ, kutaruh di situ. Lupa membuangnya katanya. Dan dia mengatakan satu kalimat yang saya sangat suka. Dia berkata apa? Saya jawab, lebih bagus saya mati kalau harus mati tapi di tangan Tuhan. Daripada saya sembuh tapi di tangan setan. Bagus kan? Ya, begitu jawaban saya. Baik, kita beralih ke YouTube. Silakan Pak Manik. Ya, terima kasih. Ini Pak, ada dari Goldogi yang mengatakan, Pak MS, kenapa manusia yang bergaul dengan setan mampu membuat keheranan, sedangkan manusia yang kerasukan tidak? Demikian pertanyaannya. Kan tadi sudah kita lihat bahwa setan itu punya kekuatan, kan? Coba kita lihat ini, ya. Jadi setelah orang itu dirasuk oleh roh jahat, ya, seorang pun yang kerasukan roh jahat dari pekuburan, setelah dirasuk, dia apa yang terjadi? Boleh Pak Samuel bacanya? Orang itu ayat 3. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Iya. Jadi ini kuat, ini hebat. Nah, jadi setan itu bisa memberi kekuatan melampaui yang normal. Setan juga bisa memberi kekayaan, harta benda. Jadi, tapi dia barter, tukar tambah. Itu dikasih kesembuhan, dikasih harta, maka dia miliki nyawa. Ya, begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi sudah jelas ya, karena memberikan kekuatan berlipat ganda pastinya dari setan seperti itu. Ya Pak, ini ada pertanyaan sebelum menunggu dari YouTube. Bagaimana pandangan Bapak tentang adanya sinkritisme, yang artinya adalah orang tersebut pergi ke gereja, tetapi juga pergi menyembah roh nenek moyang, seperti itu Pak? Itu yang menyedihkan, banyak itu di orang Batak atau Kristen-Kristen tradisional. Itu sebenarnya tidak boleh, karena udah jelas kan. Tolong baca Ulangan pasal 18. Ulangan 18 ayat 10
sampai dengan ayatnya yang ke-12. Apa kata Allah kepada umatnya di perjanjian lama? Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Ya. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Itu dia. Boleh dibaca sekali lagi ayat 10 sampai 12. Perlahan-lahan aja. Kiranya Roh Allah berbicara kepada jemaat kita yang mendengar. Silakan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, mengerikan bukan? Jadi boleh nggak sinkretisme? Campur aduk kepercayaan? Tidak bisa, Pak. Ini kekejian. Nggak boleh. Jangan mendekat. Kalau kita lihat di sini kan macam-macam ini kan. Mulai dari hanya bertanya sampai kepada media roh. Ini kan berbagai macam jenis kuasa gelap ini kan. Mempersembahkan anak ya kepada dewa-dewa, jin-jin, atau seorang jadi petenung. Kalau jadi petenung ini sudah menjadi media roh kan. Petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, ini media roh sudah. Atau seorang yang bertanya kepada arwah. Pergi ke kuburan, dia tanya, bukannya Tuhan, bukannya roh ayahnya atau opungnya yang menjawab, tapi setan. Roh peramal meminta petunjuk kepada orang mati. Inilah kebodohan kita kan. Ketika dia hidup aja dia nggak bisa memberi petunjuk, udah mati malah. Dan inilah akibatnya. Setiap orang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang muda di sini, udah lama nggak dapat jodoh, jangan pergi ke dukun. Ya pergi ke Pak Sagalaja. Nanti dilatih kalian bagaimana mempercantik diri, bagaimana menggoda lelaki. Misalnya Bang Samuel ini bagaimana cara menaklukkannya. Kalau saya Bang Samuel jangan langsung mau, harus jual-jual mahal, ya, menjauh mendekat. Kalau dia datang agak sedikit menjauh. Kalau dia menjauh, mulai mendekat lagi. Akhirnya tangkap dia secara tiba-tiba. Itu dia. Kalau perempuan juga ada kiat-kiatnya tuh. Mula-mula ajak ke Kentucky atau ajak ke apa? Ke Agi. Ya, lambat laun belajar bersama. Ya, pakailah taktiknya si Jendri. Ya, begitulah. Oke, lanjut. Ya baik, terima kasih Pak. Ini ada kembali pertanyaan dari YouTube, dari pengikut Kristus. Seorang bukan pendeta, namun orang percaya yang dapat menyembuhkan penyakit dan disembuhkan dengan menggunakan nama Tuhan Yesus. Bagaimana sikap kita, Pak Pendeta? Terima kasih. Oh, tidak harus pendeta. Kalau dia benar-benar punya kuasa, kan ada kuasa penyembuhan kan? Ada yang namanya karunia menyembuhkan kan? Boleh tolong dibaca 1 Korintus 12 itu? Mulai dari ayat berapa itu? Berbagai macam karunia. Ada macam karunia. 1 Korintus pasal 12. Ya, itu boleh dilihat. Jadi jangan hanya bahasa lidahnya yang dilihat. Mulai ayat 7 ya.
Ayat berapa? Ayat 4, Pak. Silakan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada yang berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Tetapi, saya lanjut, Pak. Jadi ini perbuatan ajaib kan? Ada juga di sini nanti karunia lain. Mulai dari ayatnya yang ke-8. Tolong. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah, jadi ada karunia menyembuhkan. Jadi bersyukur dong. Asal benar-benar dari Tuhan Yesus ya. Karena ada orang menggunakan nama Yesus, tetapi sebenarnya dia bukan dari Tuhan Yesus. Lanjut. Ya, kita masih pertanyaan dari YouTube. Ada dari Bapak Albert Silalahi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara melepaskan orang yang bisa melihat makhluk halus? Yang kedua, itu dulu. Oke, dulu. baik, Pak. Orang yang bisa melihat makhluk halus mesti didoakan dan ditengking. Udah beberapa kali Bapak melakukan itu dan akhirnya dia nggak bisa lihat lagi. Jadi dia harus menerima Tuhan Yesus. Setelah diusir roh jahatnya, layani dia, buka hati, katakan, Tuhan Yesus, saya mengaku dosaku, saya mau meninggalkannya. Tuhan Yesus, Roh Kudus diami hatiku. Tuhan Yesus, mulai hari ini saya menyangkali semua penglihatan. Lalu kita suruh dia, dalam nama Yesus saya usir engkau roh-roh jahat yang selama ini pernah datang kepada saya. Begitu, mesti dilayani itu. Lanjut. Ya, jadi ini pertanyaan pribadi Pak Albert masih. Jadi Bapak itu pernah menuntut ilmu sehingga mengakibatkan sering merasa di dalam tubuhnya ada sosok lain. Bagaimana cara melepaskannya? Ya harus langsung Pak Albert langsung ketemu sama hamba Tuhan yang punya kuasa. Kalau tinggal di perapat datang ke Trinity aja. Nanti didoakan sama Pak Salomo dan Pak Samuel. Nanti diusir kalau ada dukun-dukun, kalau ada makanan atau zat-zat atau benda atau keris atau apa itu mesti dilepaskan semua. Kalau nggak salah Pak Albert tinggal di Pekanbaru. Cari hamba Tuhan yang punya kuasa. Siapa di Pekanbaru yang punya kuasa penyembuhan ya? Kuasa mengusir setan ya? Coba hubungi Perkantas Pekanbaru ya, Bung Albert ya. Nomor 3. Ya, masih ada dari Abang Albert. Bagaimana pandangan Abang tentang ramalan? Oh, itu nggak boleh itu, kecuali ramalan cuaca. Kalau ramalan cuaca kan ilmiah. Tapi kalau ramalan dari dukun, kan tadi udah dibilang kan, roh peramal kan. Coba kita baca lagi ya. Ulangan tadi kan. Udah jelas kan tadi ulangan. Ulangan 18 tadi. Roh peramal. Ada kan tadi kan? Ulangan 18. Tolong dibaca ayatnya. Ayatnya ke-11. Atau mulai dari 10. Bang Salomo, silakan. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra. Nggak boleh kan? Di antaramu janganlah didapati seorang pun menjadi petenung dan seorang peramal. Kecuali ramalan cuaca maksudnya boleh ya. Ini ramalan dari dukun nggak boleh. Lanjut. Ya, silakan Pak Manik. Ya, masih ada nomor 4 ini Pak tadi dari Pak Albert Silalahi. Bagaimana menjadi seorang penegak hukum seperti pengacara, hakim, atau jaksa tanpa menggunakan jimat pelindung? Itu saja, Mang. Terima kasih. Ya, jangan pakai.
Bagaimana menjadi jaksa, hakim, tanpa pakai jimat pelindung. Yang jangan pakai. Ya, ingat itu firman Tuhan. Ya, Jehovah dosi parmahanau. Dang tagamun huranganau. Jehovah si parmahanau. Dak kurang mananga. Awot totong dijaga. Sumurutmu susianau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ingat itu Pak Albert, itu pengakuan iman. Jadi Pak Albert mesti bertobat ya, datang ke hamba Tuhan, ya, datang ke hamba Tuhan, minta dilayani. Atau kalau kau mau, langsung datang ke Jakarta, temui saya, Bung Albert Silalahi. Saya pastikan kuasa gelapmu, penglihatanmu pasti hilang. Jangan menjadi orang Kristen yang KTP, bolak-balik masuk gereja. Ya, tadi dikatakan dari Riau, saya juga pernah khotbah di HKBP Riau. Itu yang di jalan apa itu? Panjaitan ya? Jalan apa itu? HKBP Kota Pekanbaru, Bang Salomo? HKBP Hang Tua itu Pak ya? Itu loh, yang besar banget itu. HKBP Hang Tua. Hang Tua namanya itu, yang besar sekali itu. Yang tangganya aja udah gede banget itu ke depan langsung ke jalan raya. Ya, lalu Pak. Di sebelahnya apa pekarangan parkirnya juga luas banget, itu Hang Tua ya. Iya, betul. Nah, saya pernah khotbah di situ. Pak Albert Silalahi, nanti temui aja Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi, ya, siapa? Jubel, Bapak Jubel Sagala. Nanti tanya kepada Bapak Jubel Sagala, kira-kira siapa yang bisa mendoakan Anda? Ya, Pak Albert Silalahi ya. Pak Jubel Sagala, kasih tahu, saya tahu nama Bapak dari Bapak Uda. Bapak Udanya Bapak gitu ya. Dia Ajun Komisaris Besar Kepolisian di Polda Riau. Lanjut. Ya, terima kasih Pak. Lalu yang berikutnya ini kembali dari Goldogi. Apakah sebuah keanehan jika saya mampu menyuruh orang melakukan sesuatu hanya melalui pikiran saya? Mungkin ini menurutnya hipnotis Pak. Apakah memprediksikan sesuatu akan terjadi dan memang terjadi juga adalah keanehan? Ya, itu bukan keanehan itu. Bagaimana dia bisa membaca pikiranmu kecuali dia Tuhan? Berarti ada semacam tenaga dalam, ada komunikasi batin kan? Nah, siapa yang bisa menyampaikan komunikasi batin itu adalah setan. Jadi misalnya ya, kan tadi udah saya bilang, desa kami Bonendolo kan penuh kuasa gelap. Waktu Pak Samuel dulu ke sana masih banyak nggak perdukunan? Banyak Pak. Masih banyak ya? Masih Pak. Nah, waktu ada tim kami datang dari Medan ke Bonendolo, langsung ada orang tua datang. Nah, orang tua ini sebenarnya buta. Tapi itu adalah media roh. Nah, dia datang langsung ke rumah Gorga itu. Nah, kan masih ingat rumah Gorga kan? Ada depan, ada belakang kan? Iya Pak. Nah, kami lagi duduk-duduk di depan. Nah, ternyata kakakku itu agak gelisah dia. Saya pikir kenapa ini kakakku gelisah? Pas saya mau ke belakang, bagian belakang, dilarang, jangan kau ke belakang. Ada yang nggak benar di sana katanya. Dia tahu kan saya hamba Tuhan. Nah ternyata opung yang punya media roh kuasa roh itu datang. Kenapa dia datang tahu nggak? Karena rupanya dari tim kami yang dari Medan itu ada yang punya jimat yang mereka satu roh. Nah, kenapa mereka bisa saling bertemu begitu? Jangan bilang di WA kali. Bukan WA, bukan. Media roh itu, jadi mereka kontak begitu, connect begitu. Makanya waktu itu juga terjadi fight itu. Saya usir roh jahatnya itu. Puji Tuhan, akhirnya dukunnya langsung pergi meninggalkan rumah Gorga.
Begitu ya. Ya, terima kasih Pak. Ini ada dari Irawani Pasaribu. Bagaimana tanggapan Bapak tentang yoga, menenangkan diri? Karena ada beberapa orang mengatakan ini praktik okultisme, begitu. Jadi memang tidak sedikit ilmu bela diri yang berbaur dengan okultisme. Tapi saya harus berkata, bela diri itu sendiri tidak dosa, bukan okultisme. Bagaimana memahaminya? Begini, jangan lupa, hampir semua ilmu bela diri ada yang namanya acara mengosongkan diri. Karate, merpati putih, yoga. Nah, waktu dia mengosongkan diri, supaya dia bisa naik tingkat, makin hebat, itu dukunnya mengisi. Itu sebabnya perhatikan. Kalau ada anggota keluargamu yang menguasai ilmu bela diri sampai tingkat tinggi, begitu ya, bisa memecahkan batu bata berlapis 30 dengan tangan kosong, percayalah, itu ada kuasa gelapnya. Dan ujilah apakah orang ini benar ada kuasa gelapnya. Caranya gimana? Bawa kepada kebaktian. Suruh persekutuan doa. Dia tidak akan betah. Dia tidak betah. Pak Samuel atau Pak Salomo masih ingat enggak iparku, opungnya si Joshua? Masih ingat enggak? Kalian udah pernah belum ke Bonandolok waktu opungnya si Joshua masih hidup? Belum, Pak. Oh, belum ya? Belum, Pak. Nah, opungnya Joshua itu punya magic yang luar biasa itu. Sebelum dia bertobat, gak pernah mau datang waktu kebaktian keluarga. Jadi kalau saya setiap kali ke desa, saya bikin ibadah keluarga, dia keluar itu. Setelah selesai ibadah baru masuk. Karena apa? Itu bertentangan roh yang di dalam dia. Kalaupun dia dipaksa, dia akan tertidur. Karena roh itu akan menidurkan dia. Ya. Nah, puji Tuhan, Pak Salomo, sebelum meninggal dunia, dia bertobat, diputuskan semua jimat-jimatnya. Bahkan sebenarnya mission trip kita yang ke Cianjur mula-mula, ke Limbong, dan ke Bonandolok, itu pelaksana utamanya beliau. Makanya kalau nggak salah itu sampai 400-an yang datang kepada pengobatan gratis itu. 400-an. Dari mana datang itu 300 sampai 400? Kalian bisa bayangkan nggak di Bonandolok 300-an sampai 400 pasien? Bingung kali ya? Karena dibawanya datang dari berbagai desa. Termasuk dijemputnya dengan kapal miliknya dari Hasinggan, dari Tulas. Wah, itu luar biasa dia. Bebannya supaya orang lain selamat. Begitu. Ya, terima kasih Pak. Dari Goldogi, dia katakan, bah, nggak gawat. Jadi perlu doa pelepasan, Pak Mangapul? Harus. Dan usahakan saudaraku Goldogi secepat-cepatnya. Kalau tidak nanti kerohanianmu terus mandek. Sampai di situ nggak bahaya. Yang tadi itu akibatnya itu masih ingat nggak? Akibat kuasa kegelapan. Masih ingat ya? Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kebutaan rohani. Jadi saya khawatir Bung Goldogi dari tadi nggak mengerti firman Tuhan. Terikat secara rohani. Ya. Lalu binasa. Tolong Goldogi, Bung Goldogi, screenshot ini. Baca ayatnya. Cari hamba Tuhan yang benar ya. Bukan semua pendeta. Pendeta belum tentu hamba Tuhan yang benar. Saya ulangi. Pendeta belum tentu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu jadi pendeta. Saya ulangi ya. Pendeta belum tentu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu pendeta. Tolong semua yang di kapel
katakan kalimat ini. Pendeta belum tentu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu pendeta. Ya, bisa ya, semua yang di kapel ya. Silakan. Ya, Pak. Belum tentu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu jadi pendeta. Tolong kalian semua berdiri. Katakan kalimat ini sungguh-sungguh. Pendeta belum tentu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu jadi pendeta. Katakan 3 kali. 1, 2, ya. Pendeta belum tentu Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu pendeta. Pendeta tentu hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu jadi pendeta. Pendeta hamba Tuhan yang benar. Hamba Tuhan yang benar belum tentu jadi pendeta. Ya. Jadi kalian ingat ya. Boleh Kak Wiwi berdoa untuk mereka ini semua supaya mereka betul-betul jadi hamba Tuhan. Silakan. Doa spontan singkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi sebelum kami melangkah jauh melayani Tuhan, biarlah kami sendiri mengalami Tuhan itu sendiri. Mengalami dimerdekakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Diputuskan dari segala ikatan dosa yang memperbudak. Ikatan jahat, si jahat, kuasa setan yang mungkin kami sadari atau tidak kami sadari atau bahkan masih kami biarkan menggeluti diri kami. Maka sebelum kami melangkah terlalu jauh ya Tuhan, biarlah hari ini Engkau menilik hati anak-anak-Mu, kami yang berdiri di Kapel STT Trinity, supaya kami membuka hati, menyerahkan seluruh dosa kami di kaki salib Tuhan, dan membiarkan Tuhan membasuh, membersihkan kami, memperlayakkan kami, sehingga kami melangkah menjadi hamba Tuhan yang benar, menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hamba Tuhan yang dimerdekakan, sehingga dengan kuasa Tuhan kami mampu Engkau pakai memerdekakan banyak orang dari ikatan dosa, ikatan iblis, si jahat, dan segala macam kuasanya. Biarlah Tuhan satu orang pun dari mahasiswa-mahasiswi, dari alumni, dari dosen, staf, setiap kami mengalami kelahiran kembali, mengalami hidup baru, mengalami hidup yang dipimpin, bahkan dipenuhi oleh Roh Kudus. Berkati kami Bapa, ini kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon. Amin. Amin. Terima kasih Kak Wiwi. Lanjut. Ya, baik. Dari Pak Berman Tambunan, bagaimana dengan telepati dan dapol tongosan orang Batak? Itu semua adalah berbagai jenis. Ya. Jadi ada banyak jenis-jenis sebenarnya kuasa gelap itu. Ada banyak jenisnya itu. Kalau mau nanti suatu ketika, sudah ada di YouTube ini. Nanti dia okultisme, kuasa gelap. Itu ada telepati, ada picasis dalam budaya Jawa. Ya, macam-macam sih itu. Silakan Pak Manik. Ya, baik. Ini Pak ada mungkin tadi terlewatkan. Ini mau tanya Pak dari Maria Jona. Bagaimana dengan anak-anak atau orang-orang yang disebut dengan indigo? Demikian Pak. Indigo itu yang idiot ya? Bukan Pak, yang kayak memiliki indera keenam seperti itu. Yang mereka bilang. Doakan aja, serahkan kepada Tuhan. Jadi ponakan saya, ada yang sebelumnya seperti melihat indera keenam, dan ketika saya doakan, ini apa? Kalian tahu kan Ibu Patricia, kan ingat nggak? Tahu Pak. Nah anaknya itu salah satu dulu bisa melihat itu. Nah setelah didoakan dan diusir, terlepas, baru dia nggak tergantung lagi.
Itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti harus didoakan ya. Doakan dan dilepaskan. Dan yang mendoakan itu yang punya kuasa. Ya. Itu yang saya katakan tadi, pendeta belum tentu hamba Tuhan yang punya kuasa. Iya Pak. Ini kembali ada pertanyaan Pak dari Hanania Maharaja. Bagaimana Pak jika seperti ini orang Batak kalau salah satu dari keluarganya meninggal, kalimat terakhir sesa hakma sahalami tuhami sudi aka pinoparmi, makna yang benar dari sahala seperti itu. Itu nggak boleh itu. Itu termasuk okultisme itu yang tidak disadari orang Batak. Saya masuk-masuk masa halam kan gitu kan? Iya betul Pak. Itu kan berarti seolah-olah menghidupkan orang mati kan? Orang mati itu punya sahala gitu loh. Padahal yang memberkati kita bukan sahala kan? Yang memberkati kita kan Tuhan Yesus. Nah tapi untuk orang Batak yang memang sangat akrab dengan okultisme, itu seringkali dianggap tidak apa-apa. Jadi jangan pernah lah kalau sudah jadi Kristen. Jadi waktu kami margondang dulu di kampung di Bonandolok, saya larang semua yang ngomong nggak boleh pakai sahala. Supaya Roh Kudus tidak didukakan kan. Saya bilang jangan campur-campur dong. Kalau Tuhan ya Tuhan. Kalau setan ya setan. Kita akan panggil Tuhan terus dalam ibadah kita ini. Karena itu jangan pernah panggil setan. Saya bilang begitu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Ini kembali ada dari Giring Sinaga. Datu memakai Bibel. Bohado Yamang. Nah itu juga penipuan itu. Saya pernah begitu bertemu dengan di rumah inang tua saya. Inang tua saya itu apa ya? Bahasa Indonesianya tante begitulah ya. Itulah enaknya bahasa Indonesia ini kan banyak jenisnya. Kalau Indonesia cuma tante. Nah padahal orang Batak ada inang muda, inang tua, inang tulang, inang buru kan begitu kan. Nah saya udah lama nggak pernah ke rumah inang tua saya ini. Satu ketika, katakanlah ketepatan atau kebetulan. Saya pergi. Di sana ada dukun, pegang Bible. Lagi menyembuhkan ininya cucunya. Saya bentak aja. Ya, itu nggak boleh itu. Saya mengatakan, jangan menipu. Karena tidak ada. Kalau dari Tuhan, itu adalah Tuhan. Tapi memang itu yang dikatakan oleh Alkitab kan kepada jemaat di Korintus. Ada juga yang menyamar kan. Betul nggak? Lanjut. Ya, dari YouTube masih seperti itu Pak. Kita 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup begitu Pak Kurasa. Oke, jadi begini Pak. Bagaimana pandangan Bapak dengan white magic untuk keselamatan, melindungi diri? Seperti itu. Karena ada orang yang membedakan antara black magic dengan white magic. Seperti itu. Kalau kita baca tadi ulangan 18 itu, ada bermacam-macam magic itu kan. Jadi memang ada yang dikatakan white magic. Kenapa disebut white magic? Karena magicnya itu tidak merusak. Sedangkan black magic itu dibedakan karena merusak. Gitu. Nah, tapi kalau kita baca tadi ulangan 18 itu, baik black magic maupun white magic sama-sama jin kan. Jadi dikatakan kan itu kekejian bagi Tuhan kan. Tolong kalian katakan yang di ini, semua yang di kapel, baik white magic maupun black magic sama-sama jik. Allah jijik, semua yang di Zoom dan yang di kapel. 1, 2 ya. Baik white magic maupun black magic sama-sama jik. Allah jijik. Ya, bila perlu kita tambah. Baik white magic, black magic, green magic, yellow magic, semua jik. Allah jijik. 1, 2 ya. Baik white magic
Greek magic, Magic, yellow magic, green magic, sama-sama yellow jik. magic, sama-sama jik. Ala jijik. Ala Jijik. jijik. Itu hati-hati itu. Dan makanya Pak Salomo, tidak sedikit orang Batak yang berhasil ditipu setan. Kenapa ya? Orang Batak punya istilah apa? Yaitu white magic, jaga badan. Jaga badan. Nah itu makanan empuk setan. Lalu orang Batak punya istilah apa? Sinukum manamalo. Maksudnya sinukum manamalo tanya dukun kan? Nah padahal dukun itu bukan namalo, itu naoto itu. Percaya tidak? Tanya itu si Hokria itu. Opung kami adalah dukun. Matinya susah banget. Matinya susah banget. Dan itu kaos kutangnya 3 bulan baru ditukar sama dia. Itu. Coba. Mana Hokria? Angkat tangan dulu. Jadi Hokria ini keturunan opung yang jorok ini. Si Hokria ada gak di situ? Ada gak si Hokria di sana? Wih. Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Coba. Itu berdiri. Yang berdiri. Hokria tahu nggak opung datu? Hodria tahu nggak? Apa, Pak? Kau tahu nggak opung dukun, opung datu? Tahu, Pak. Tapi mungkin kau nggak kenal lagi ya? Iya, Pak. Nggak kenal lagi. Jadi kau tahu opung datu itu matinya susah. Matinya susah. Sampai kemudian apa? Kamu ngerti nggak dipele-pele? Setelah dipele-pele, disembah-sembah dewanya, maka kamu tahu apa? Keluarlah icor dari tubuhnya. Hokria tahu apa itu icor? Kurang tahu, Pak. Ada yang tahu icor apa? Ada yang tahu. Kayak ikan belut kecil kan? Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itulah icor. Keluar icor dari tubuh opung kita itu dan hidup loh. Setelah hidup dilepas ke Binangastapigagan. Kau tahu Binangastapigagan kan? Tahu, Pak. Kalau nggak tahu kau dipulangkan kau sekarang. Iya kan? Iya, Pak. Nah sekarang Pak Salomo, gimana kamu membayangkan bertahun-tahun icor bisa hidup di dalam tubuhnya? Kekuatan Jangan dulu Hotria, jangan dulu. Kenapa? kekuatan gaib yang memampukan seperti itu, Pak. Itu dia. Nah Hotria, orang Batak bilang dukun itu nama lo kan? Iya, Pak. Nah tapi menurut saya, naoto itu, bodoh itu. Opung kita itu mohon maaf. Kau tahu, nanti tanya Bapak. Dia kaos kutangnya baru diganti 3 bulan 1 kali. Gimana itu? Jorok, Pak. Nah itu dia. Jadi kau jangan ikut-ikutan kau jorok ya. Iya, Pak. Nah, iya, opung kita nggak boleh malu kita itu. Kita ini keturunan opung dukun yang jorok. Ya. Iya, Pak. Kau nggak pernah tahu ya? Tahu, Pak, kalau opung yang dulu itu opung datu, Pak. Tapi Iya. nggak tahu jorok, Pak. Oh, jorok lah. Mungkin disembunyikan itu. Jadi makanya mulai hari ini kau mesti menjauh dari perdukunan ya. Iya, Pak. Karena apa? Kalau kau mendekat kepada perdukunan, nanti akan banyak masalah. Karena apa? Sudah ada hubungan. Jangan-jangan itu abangmu apa adikmu yang sakit itu? Abang, Pak. Jangan-jangan abangmu itu juga kena dengan kuasa gelap itu. Kamu mesti lepaskan dengan doa itu ya. Ya, baik, Pak. Oke, duduk kau lagi. Lanjut. Ya, jadi ini ada dari YouTube, Pak. Aldi Sain Stefano Silalahi. Shalom Mamang, mau nanya, bolehkah berobat patah tulang ke Shinsei atau dukun patah Cina? Soalnya abang saya baru saja sembuh dari patah tulang akibat kecelakaan.
Saya sendiri tidak begitu tahu. Apakah Shinsei itu ada jampi-jampinya? Kalau ada jampi-jampinya nggak boleh. Itu yang kita katakan tadi sangat banyak. Kita pernah bikin seminar okultisme dalam 1001 wajah. Ingat nggak? Okultisme dalam 1001 wajah. Itu udah ada di YouTube itu. Nanti Bapak Ibu lihat nanti di YouTube saya. Masukkan menghapus segala lalu okultisme atau 1001 wajah. Ya, okultisme 1001 wajah. Nah, itu luar biasa macam-macamnya itu. Ada juga Bang Salomo yang ini, tukang urut. Tukang urut ini ya, setiap kali orang datang kepadanya, sakit seperti apapun ringan. Karena itu ketagihan. Nah, suatu ketika, ini mohon maaf, ini buka kartu ini. Mudah-mudahan ibu nggak dengar dari ruang sebelah. Ibu juga pergi. Lalu dia bilang sama saya, Pak, itu tukang urutnya, pelan aja ditekan, tapi rasanya menembus sampai ke rusuk-rusuk saya. Tapi kok kurasa gelisah aku dengannya. Saya bilang, tinggalkan, tengking, usir, minta ampun, jangan pergi lagi. Begitu. Nah, tapi tidak semua tukang urut ada kuasa gelap kan? Makanya saya tidak bisa menjawab Shinsei ini. Kalau Shinsei-nya ada dukunnya, jangan. Tapi kalau Shinsei-nya murni, karena apa, Bang Salomo? Obat Cina ini kan mereka luar biasa hebatnya kan? Obat Cina itu, aduh, macam-macam deh, 1001 macam. Dan itu adalah ramuan-ramuan dan pengalaman-pengalaman. Nah, kalau itu hanya ramuan dan pengalaman, nggak pakai dukun-dukun baca-baca, boleh dong. Saya menjawab nggak? Menjawab, Pak. Silakan, Pak Manik. Ya, ini Pak ada dari Bapak Kuryake langsung dari Zoom di chat. Shalom Amang, mau bertanya. Dulu ada keluarga saya yang sakit, tapi ketika dia berobat ke dokter dan ronsen tidak ditemukan penyakit. Jadi dia beranikan diri ke orang pintar. Orang pintar tersebut bilang ada sesuatu di dalam tubuhnya yang harus dikeluarkan. Bagaimana Pak? Oh iya, Bung Kur yakin kalau penyakit dikirim setan yang nggak bisa didiagnos sama dokter. Nggak bisa. Ya, stetoskop nggak bisa mendengar, laboratorium nggak bisa menyelidiki, tiba-tiba mati aja. Ya. Itulah hebatnya perdukunan itu. Tapi kalau begitu sebenarnya pergi ke dokter, ternyata tidak ada penyakit, datang aja ke hamba Tuhan yang punya kuasa. Kalau ada seperti itu kita doakan. Kalian ingat nggak berapa banyak orang di kampus kita doakan sembuh? Lumayan banyak sih. Nah itu kan. Karena apa Bang Samuel? Jangan-jangan mereka sakit sebenarnya dari setan. Setannya diusir, penyakitnya sembuh. Jadi itu kalian ya. Kalau ada penyakit dari setan, usir aja. Doakan, usir. Makanya kita nyanyi hafal luar kepala. Ku menang, ada kuasa dalam nama Yesus itu. Itu mesti bergema di kampus kita. Bersyukur sekali Pendeta Juniaman, teman kalian sudah membawa lagu itu sampai ke Papua. Beberapa waktu yang lalu saya lihat itu ibadah mereka nyanyi itu dengan gegap gempita. Begitu ya. Ya Pak, ini ada lagi dari YouTube, dari Dursila Sorta. Di Karo ada pendeta yang ada gigi emasnya. Kalau khotbah dia pakai sejenis keris dalam jasnya. Ternyata gigi dan keris itu untuk berkhotbah supaya orang mau dengar. Itu kesaksian pendeta almarhum Advent Bangun. Ya, itu juga okultisme. Itu yang saya bilang tadi. 1001 macam jenis okultisme. Makanya dikatakan Rasul Paulus, hati-hati, dia datang bagaikan malaikat terang, tapi sebenarnya dia adalah
malaikat gelap, jahat. Hati-hati. Nah, makanya untuk ini perlu memang pengalaman, perlu kepekaan rohani. Bagaimana membedakan? Wah, itu nggak gampang itu, nggak gampang. Pertama, harus memiliki kepekaan, ketajaman rohani. Yang kedua, harus bisa diuji dengan ilmu yang dimiliki. Jadi kita rasa ini ada sesuatu. Lalu dia bicara, langsung kita bisa memahami. Makin berbicara, makin ketahuan siapa dia. Sebenarnya sih ya, nggak sampai 1 jam, kita bisa merasakan orang itu ada kuasa gelap atau tidak. Bang Salomo gitu nggak? Belum. Bisa, Pak. Nggak sampai 1 jam ya, kau bisa merasakan. Ada kepekaan. Nah itu dia. Bang Samuel udah bisa begitu. Puji Tuhan, Pak. Nah, itu dia. Jadi ada kepekaan bisa kita rasa. Bahkan Bang Salomo ingat deh. Selain dirasa, mata berpandangan itu akan ketahuan. Mata berpandangan langsung ketahuan itu. Karena mata orang yang dirasuk kuasa gelap beda sekali cara pandangnya kepada anak Tuhan. Lanjut. Ya, ini ada kembali dari Buldogi. Mungkin dia ini Pak, ingin sekali melepaskan semua itu. Pak MS, bagaimana cara memilih pendeta yang tepat untuk melakukan pelepasan? Bagaimana menilainya? Nah, itu dia. Goldogi lagi. Ini serius kayaknya nih. Goldogi, datang aja kau ke Jakarta. Coba didoakan kau. Kalian tahu nggak? Ada di Pekanbaru. Kalian ada tahu nggak? Kasih dong nomor kalian ke Goldogi ini. Kurang tahu, Pak, tapi nanti bisa komunikasi. Ada di Pekanbaru, staf perkantas, namanya Lisa Panjaitan. Ya, tolong nanti ditanya. Gini aja Goldogi, kasih nomormu ke admin ini. Nanti kita coba hubungi ya. Karena apa? Bagaimana memilih pendeta yang tepat? Kalau kamu HKBP pasti nanti langsung ditanya. Langsung dicari pendeta HKBP. Padahal banyak sekali pendeta HKBP yang anti pelayanan kuasa kegelapan. Gimana itu, Bang Samuel? Tidak sedikit pendeta HKBP yang anti pelayanan kuasa gelap. Betul nggak? Betul, Pak. Makanya pendeta siapa itu? Rudolf Pasaribu ya? Ya, Pak. Karena ada bukunya itu kuasa kegelapan tuh. Pernah kami memimpin seminar bersama-sama di HKBP Tebet. Dia mengatakan apa? Terus terang Amang Sagala, apa yang saya lakukan ini masih pro kontra bagi HKBP. Itu dia. Makanya banyak anggota jemaat HKBP yang tidak disadari ternyata dikuasai kuasa gelap. Tidak disadari. Akibatnya apa? Gelisah terhadap firman Tuhan. Ngantuk terhadap firman Tuhan. Selalu anti terhadap majelis dan pendeta. Karena apa? Belum tentu dia sadar itu. Padahal roh jahat yang di dalam dirinya itu. Tentu kita bersyukur untuk pendeta-pendeta HKBP yang bagus. Situa-situa HKBP yang bagus. Jemaat-jemaat HKBP yang bagus. Kalian pernah tahu pendeta Jauh Luluk Saribu? Tahu, Pak. Pernah dulu memimpin publik ya, kuliah publik di kampus kita. Nah, itu bagus itu. Lanjut. Ya, kemudian ada dari Pak Berman Tambunan. Kata tengking jadi sering kedengaran untuk mengusir setan. Bagaimana itu Pak Pendeta dan bagaimana atau siapa yang bisa melakukannya? Ya, tengking atau usir sama aja lah. Ya. Tengking, usir, palau, songgak. Jadi tidak harus tengking ya. Ini marga Tambunan dia kan. Palau, bursikon, bolokon. Bagaimana caranya? Ya seperti Markus 5 tadi.
Ya Markus 5 tadi. Tapi terus terang harus punya kuasa itu. Ya, ayat berapa tadi? Boleh dibaca Pak Salomo ini? Ayat 6 mulai. Silakan Bang Salomo. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah inilah menengking seperti ini. Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Tentu tadi kan namanya ditanya siapa namamu ini, ya. Ya, tadi kita baca sudah ya, ayat 9. Ya, kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, berarti Tuhan Yesus akan berkata, "Hai Legion, keluarlah dari orang ini." Meskipun banyak. Jadi perlu ditanya dulu siapa namanya. Ya, jangan lupa. Beberapa kali ya, Bapak melakukan pelayanan kuasa kegelapan, saya tanya yang dirasuk itu, "Siapa namamu?" Dia berkata, "Si Singa Mangaraja." Wah itu. "Siapa namamu?" Wah disebut Nyiloro Kidul. Wow, pernah. "Siapa namamu?" Siapa lagi? Kerasakti itu apa? Kerasakti? Sun Gokong. Sun Gokong. Pernah itu dalam nama Yesus. "Siapa namamu?" Dia berkata, "Sun Gokong." Nah, Bapak kan nggak tahu kan? Lalu saya tanya yang mendampingi, "Apa kong? Apa kong? Apa kong?" katanya. Lalu dia bilang, "Itu Pak, Sun Gokong, Kerasakti." Oh, Kerasakti. Oke, setelah tahu itu Sun Gokong, dalam nama Yesus, saya perintahkan Sun Gokong keluar. Oh, dia merheper-heper dia, tergepar-gepar dia. Nah, siapa yang bisa melakukan ini? Pertama, dia hidup baru. Kedua, dia dikuasai Roh Kudus. Ketiga, dia sudah punya pengalaman dan kedewasaan. Ya, makanya kalian usahakan keliling Samosir melakukan pelayanan kuasa kegelapan. Apalagi sekarang mobil kita, motor kita udah ada berapa itu. Jadi jangan hanya KKR. Pelayanan kuasa kegelapan, mendoakan orang. Karena apa? Tadi dikatakan apa? Sadarlah, berjaga-jagalah. Nah yang terjadi sekarang apa? Kita nggak sadar dan kita nggak berjaga-jaga. Coba di beberapa gereja, desa-desa di Samosir, berbagai macam gereja tradisional. Kalau kalian khotbah, kalian lihat jemaatnya semangat mendengar atau ngantuk mendengar? Kalau pas khotbah, ya pada umumnya yang saya perhatikan pribadi lebih banyak pas khotbah itu keluar dan nah itu dia gitu, Pak. Keluar dan ngantuk. Iya. Yang keluar aja. Yang ngantuk tertidur di dalam. Karena apa itu? Itu kuasa gelap itu nggak disadari. Makanya kita harus serius dengan doa ini. Nah kalian kan pernah bilang di Rongguri Huta, dulu kalian melayani, yang disimpan kuasa gelap, gimana itu cerita kalian? Saya kurang tahu, Pak. Yang Bang itu. Salomo? Kalau nggak salah Kak Helda yang cerita, ada rumah yang disimpan kuasa gelapnya itu, ada sesajen. Nah gimana itu? Lanjut. Ini ada dari Gering Sinaga. Wahado amang, sulap salah doi. Sulap, kalau itu kan sulap kan kemampuan ini kan, kelihaian tangan kan. Kecuali dia sulap pakai kuasa gelap. Semua yang pakai kuasa gelap salah. Lanjut. Dari Dunamis, mujizat masuk bagian okultisme atau tidak, Pak? Mujizat dari setan okultisme. Mujizat dari Tuhan Yesus bukan okultisme. Makanya hati-hati. Yang saya kritisi itu, ditonjok orangnya, ditonjok dadanya, tiba-tiba sembuh. Nah, itu hati-hati. Itu dari Tuhan Yesus atau dari
Yang lain, hati-hati. Main tonjok-tonjok aja sembuh. Kita nggak pernah melihat model itu di Alkitab. Ya, ini masih ada dari Goldogi. Bahwa dia pernah mengoyak Alkitab, menginjak dan membakarnya, kemudian memanggil nama Lucifer. Memang dia tidak pernah melihat setan, tapi seperti punya kemampuan lebih. Walau sekarang itu sudah melemah. Bagaimana menanggapi hal itu, Pak? Kalian mesti berdoa untuk Goldogi ya. Ini udah kelas berat ini. Ya, boleh nggak Kak Wiwi berdoa lagi khusus untuk Goldogi? Kita berdoa bersama-sama. Iya, Pak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu memohon belas kasih dan kuasa-Mu untuk saudara kami, Goldogi, yang mengikuti sedari tadi ya Tuhan, streaming dari YouTube ibadah kami hari ini bahkan sampai sesi tanya jawab. Tuhan, kami melihat bahwasanya saudara kami ini sedang bergumul, ingin lepas, ingin merdeka, sebab ia pernah secara sadar mengalami kontak dengan kuasa kegelapan, si jahat. Tuhan, Engkau tahu keberadaan Goldogi di Pekanbaru. Bahkan dimanapun berada, kami tidak tahu lebih tepatnya. Tapi biarlah Tuhan, Allah yang maha hadir, Allah yang El Shaddai, yang penuh dengan kuasa, yang kuasanya, kekuatannya melebihi semua roh yang ada di dunia ini. Engkau menyatakan kuasa-Mu turun bagi saudara Goldogi dan membersihkan, melepaskan segala kuasa yang sudah mengikatnya selama ini. Dalam nama Yesus kami tengking dan kami patahkan segala kuasa si jahat yang sedang ada dalam dirinya. Biarlah Tuhan, kami mengandalkan kuasa-Mu yang tak terbatas itu melepaskan saudara kami, memerdekakan saudara kami Goldogi. Supaya Tuhan dengan rasa sukacita, kemerdekaan, damai sejahtera yang dari Tuhan, ia bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Bapa, Engkau yang sangat mengetahui kondisinya saat ini, tetapi biarlah sekalipun lewat virtual kami mendoakannya, di tempat ia duduk, di tempat ia berdoa, di tempat ia datang ke hadapan Tuhan, Tuhan hadir meresponinya. Tuhan hadir menjawab kerinduannya, ingin lepas, ingin merdeka dari kuasa si jahat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kuasa iblis, segala kuasa dari Lucifer atau dari apapun, itu dapat dipatahkan. Kami menyerahkan saudara Goldogi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon. Amin. Ngomong-ngomong, coba ajak Goldogi masuk, biar kita doakan. Udah ada kan alamatnya di pin. Ya, silakan Bung Goldogi bisa join bersama kita. Bung Goldogi masuk aja, kita doain di sini. Goldogi masuk aja. Kalau Goldogi benar-benar mau lepas, pasti lepas sekarang. Silakan, Goldogi mau masuk? Sementara belum masuk, yang lain ada? Ya, ini ada dari Gering Sinaga. Mau kalholi adat Batak, bagaimana menanggapinya, Pak? Kalau hanya mau kalholi, nggak masalah. Asal jangan pakai kuasa gelap. Itu kan mengikuti teladan perjanjian lama itu kan. Di mana tulang belulang daripada nenek moyangnya Yakub tidak mau dong tetap di tanah Mesir. Dibawalah ke kampungnya kembali. Demikian juga pekuburannya Abraham di Mahpela. Jadi hanya untuk sekadar mengumpulkan tulang belulang nenek moyang di satu tempat, sampai di sana nggak masalah. Meskipun saya mengatakan sebenarnya nggak terlalu penting dibuat megah-megah itu kan.
Buat aja satu tempat, misalnya ukuran berapa gitu, kumpulkan semua. Ada orang berkata ya Bang Salomo ya, daripada di San Diego Hill, satu lubang 30 juta. Coba, kita bikin aja satu pekuburan di kampung. Ya kan, satu nenek moyang mungkin nanti bisa 100 di sana. Ya, kumpulkan di sana tengkorak-tengkoraknya. Udah busuk naikkan ke atas. Jadi di bawah pembusukan, di atas tempat tengkorak kan, kalau mau. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa kan. Lanjut. Ya, ini dari Aldi Sain Stefano Silalahi, bahwa dia punya teman etnis Chinese yang seorang Katolik Roma, namun sering beribadah di kelenteng. Dia tanya, bukankah itu tidak boleh? Tapi katanya itu adat leluhur. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi harus ditinggalkan itu. Selain ditinggalkan, harus didoakan supaya diputuskan. Ya, jadi memang adat leluhur itu benar. Kita juga orang Batak punya adat leluhur. Jadi memang setan, okultisme, kuasa gelap masuk melalui adat leluhur juga. Jangan salah itu. Jadi kalau baca surat Petrus itu ada kalimat begini. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Nah itu dia. Jadi tradisi kita pun sudah jatuh dalam dosa. Lanjut. Ya, dari YouTube masih itu Pak. Kita masih menunggu Bung Gologi. Jika berkenan bisa join bersama kita. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya, jika tidak berkenan, kita sudah doakan juga tadi, kita akan doakan terus. Ya, baik. Bisakah ini kita... ada ini. Ini ada ini, Aldi Sihitik. Dikatakan gereja apa? Lanjutan yang tadi Ya. Pak, yang bahkan gereja Katolik pun tidak menolak. Seperti Loh, yang temannya Chinese. Ini mohon maaf, gereja Katolik bahkan ada juga yang mempraktekkan okultisme. Mohon maaf itu. Jadi memang gereja Katolik, mohon maaf, kalau tidak hati-hati dekat dengan okultisme. Karena apa? Ini tradisi Katolik, mereka menghidupkan roh-roh. Itulah sebabnya misalnya mereka ambil lilin, mereka menyalakan, penghayatan mereka roh-roh orang mati ada di sana. Nah, saya mengenal beberapa teolog Katolik yang mengatakan, sebenarnya ketika kita berdoa kepada Bunda Maria, rohnya Bunda Maria ada di sana. Ketika kita berdoa kepada Santo Saint Thomas atau siapa itu? Francis dari Assisi, rohnya ada di sana. Nah, kalau kalian pergi ke ini, ke Santo Petrus di Roma, Samuel udah pernah ke Santo Petrus di Roma? Belum Pak. Belum ya? Doakan. Kalau Tuhan berkenan nanti. Nah, kamu akan melihat ke sana, itu mereka ini, di dalam Santo itu kan, di dalam katedral Vatikan itu kan banyak kuburan-kuburan. Di dalamnya. Nah, mereka pakai lilin-lilin, ngantri itu. Nah, itu sebenarnya apa? Ada, kalau nggak waspada, itu berhubungan dengan okultisme kan? Jadi siapa yang mengatakan ini gereja Katolik tidak melarang? Aldi Ya. Sain. Memang benar, mohon maaf kepada Romo dan siapa. Dalam seminar kami sekitar 7 tahun lalu, salah satu pembicaranya adalah Romo, teolog, doktor Katolik. Dan dia mengatakan, ibadah-ibadah, apa namanya, yang sifatnya, apa itu, patung-patung, kuburan-kuburan, untuk dihidupkan kembali, oh saya protes. Saya protes itu. Saya berkata apa? Gereja HKBP kan jelas melarang kan? Sedangkan HKBP melarang aja Samosir dipenuhi dengan kuburan. Apalagi kalau dibolehkan. Saya berkata, kalian tahu nggak saya bilang?
di Samosir, di Toba dan Samosir, kalau biaya kuburan dikumpulkan bisa triliunan. Mereka kaget. Oh, masa? Jadi yang bukan Batak kaget. Loh, saya bilang, kalau kalian Batak, triliunan. Itu udah dilarang itu. Tidak boleh mengadakan upacara-upacara di kuburan, kan? Udah dilarang. Tapi jangan lupa, masih banyak orang menganggap waktu dia ke kuburan, ini siapa nih? Mr. Romel P. Siapa ini? Kita nggak mau buka kalau nggak kenal ya. Waktu dia ke kuburan, itu menghayati rohnya di sana. Jadi misalnya ya, kalian tahu nggak apa namanya? Kalian udah pernah belum ke kuburan opung kami yang di Bonan dulu? Sudah, Pak. Kapan terakhir? Ya, sudah cukup lama juga sih, Pak. Oh, udah lama. 2 tahun ini belum ya? Itu kalian tahu nggak? Sekarang itu di marmer itu. Marmer di lantai bagus ada tempat duduknya. Itu terjadi karena apa? Dokter Gigi Sumbarta yang sekarang kepala dinas Samosir, setelah bapaknya meninggal dunia masuk ke situ, maka dia bersihkan semua itu. Nah, konon katanya itu pesan bapaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti kita tanya Pak Sumbarta, apakah dia menghayati roh bapaknya melihat dia mengerjakan itu? Tidak sedikit orang Batak begitu. Itu sebabnya dia rela mengorbankan berpuluh-puluh juta. Karena dia pikir roh bapaknya tersenyum. Nah, ini ada hubungan okultisme atau tidak? Gimana menurut Pak Salomo? Ya, tidak ada hubungan orang hidup dengan orang mati sebenarnya kan. Kalau kau misalnya pergi ke kuburan bapak, lalu kau bawa sesuatu entah makanan atau rokok, dan kau merasa dia tersenyum kepadamu, itu ada hubungan okultisme atau tidak? Pasti ada. Pasti ada. Itu dia. Tetapi kalau kau menghayati roh bapakmu sudah bersama dengan Bapa di sorga, baru benar. Maka semua makanan, minuman, dan segala yang kau bawa, nggak perlu lagi kau bawa. Nah, sebenarnya saya heran, kenapa orang Batak masih banyak tersesat. Padahal lagu kita kan udah jelas. Nomor berapa itu? Adong doa mana di surgoi, Tuhan Jehovah debatatai, di jodoh wow nalau maam, Tua mana di surgoi. Nomor berapa itu? Adong doa sama judulnya. Adong doa ma ya. Jadi orang Batak mesti menghayati lagu ini. Bahwa 383. orang yang mati di dalam Kristus, dia sudah bersama Bapa di surga. 383 ya? Iya, Pak. 383. Ya. Coba bikin musiknya. 383. Kita nyanyikan satu bait. Adong, ayo. 383. Adong doa mana di surgoi Tuhan Jehovah debatatai. 1 2 ya. Adong doa mana di surgoi Tuhan Jehovah debatatai. Di surgoi Tuhan Jehovah debatatai. Doa nalau maau. Di jodoh Jangan terlalu lambat. Tuhan di Tempo lebih cepat. lama di sana. Musiknya hentikan musiknya. Ya. Terlalu lambat. Ya, adong 1 2 ya.
Adon doa mana di surga, Tuhan jauh pada matahari, hijau doa Tuhan mana di surga, lama di surga, lama aku na di surga, hijau doa Tua mana di surga. Ayat 4-nya ini penting. Molo masihol homuse diau, ingot mana di surga. 1, 2 ya. Molo masihol homuse diau, ingot mana di surga. Dapoto nau tu surgoi, I hope sonang dodisi. Dapoto tu surgoi, I hope sonang dodisi. Lama au na di surgoi. Lama na di surgoi. Dapoto tu surgoi, I hope sonang dodisi. Nomor 383. Ya. Jadi orang Batak berhenti memperlakukan orang matimu, entah papamu, entah abangmu, entah adikmu, entah anakmu, entah opungmu, berhenti memperlakukan bahwa rohnya ada di kuburan itu. Berhenti, bertobat. Kalau pernah kau lakukan itu, akui, sesali, tinggalkan. Lanjut. Udah? Habis? Masih ada? Bisa kita akhiri, Pak. Masih ada sih. Dari pagelaran 2007, ada pendeta yang jual minyak urapan. Bagaimana dengan hal itu, Pak? Nah, itu nggak benar. Itu nggak benar itu. Ujung-ujungnya duit itu, UUD. Air suci juga dijual nggak benar, air suci. Minyak urapan, air suci nggak benar. Semua yang pakai uang nggak benar. Pak Salomo, dukun aja nggak pakai uang kok. Dukun, kalau kau datang sama dukun, mana ada pakai uang itu? Kalau dia udah pakai uang di depan, udah dukun palsu itu. Makanya dukun pada umumnya miskin kan. Jadi hamba dukun yang sejati miskin. Hamba Tuhan yang sejati juga nggak pakai uang dong. Tapi Tuhan memperkaya dia dengan caranya. Lanjut. Dari Dunamis, Pak, Bapak dapat teori dari mana kalau okultisme pasti selalu berkaitan dengan kuasa kegelapan? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Kalau Anda belum tahu, baca Alkitab. Lanjut. Ya, Durisila Sorta. Agak sulit orang Batak ini bertobat, Amang. Ya, kita doakan mujizat. Tapi memang sulitnya di mana, Pak Salomo? Karena tradisinya dan hidup sehari-harinya sudah kental dengan okultisme. Itu dia. Coba misalnya. Bayi lahir raja sudah diikat okultisme. Kalau tidak dibawa ke dokter atau ke bidan, maka yang menolong siapa? Dukun kan? Nah, dukun ari-arinya itu, biar kalian tahu, langsung diserahkan dukun kepada dewanya. Itu sebabnya jangan lupa, anak-anak sekolah minggu yang gelisah, yang susah kalian ajar, harus adakan KKR dulu. Di Buhit, Samosir, dan di Pangururan, waktu kita bikin itu seminar, mereka bilang, kenapa Amang anak-anak sekolah minggu itu gelisah, berontak? Saya bilang, jangan-jangan dia ada kuasa gelap. Lalu mereka bilang, di sini pada umumnya anak itu kan nggak bertemu dengan dokter karena mahal. Tidak di rumah sakit. Tapi ditolong oleh dukun. Dan biasanya ari-arinya itu diserahkan ke dukun. Nah, maka terikat kan kuasa gelap kan? Itu yang mengerikan. Makanya bagus kita bahas ini pada siang ini. Kiranya banyak orang nanti yang menonton.
Ini udah hampir jam 2, bisalah diakhiri ya. Ya. Baik, Silakan. terima kasih Pak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Karena waktu, kita bisa akan dengar kembali video ini. Kita akan akhiri, bisa closing statement Pak sebelum doa. Iya, penutup. jadi Bapak Ibu sekalian terima kasih untuk perhatiannya, dukungan dan doanya. Jadi kita bersyukur banyak yang mendengarkan, ya, banyak yang mendengarkan acara kita ini saat ini. Ini memang acara yang sangat penting, kita sadar itu. Itulah sebabnya kita mengadakan ini. Nah, Bapak Ibu, kalau merasa masih kurang jelas, masuk aja di YouTube saya, Menghapus Segala, masukkan okultisme. Atau masukkan 1001 wajah. Karena udah berkali-kali webinar pakai ini. Firman Tuhan berkata, sadarlah, berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dengan perkataan lain apa? Kuasa jahat itu jahat. Seperti singa itu gambaran yang paling menakutkan. Singa mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Karena itu, jikalau gereja, jikalau Anda tidak sadar, Anda akan ditelan. Mungkin kau sembuh, mungkin kau kaya, tetapi tukarnya nyawamu dimiliki oleh dia. Neraka menjadi milikmu. Karena itu sadar, berjaga-jaga, dan tinggalkan semua itu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami baca. Kami berdoa Tuhan berkati firman-Mu, supaya firman-Mu ini tetap tinggal, diam, melekat di dalam umat-Mu. Kami memohon berkat dari Allah Tritunggal. Semua yang dikuasai roh-roh jahat, kuasa kegelapan, disadari atau tidak, yang diturunkan melalui kakek, nenek, atau siapa saja, atau melalui cara lain, hamba-Mu berdoa, supaya Tuhan putuskan. Hamba-Mu berdoa supaya Tuhan singkirkan roh-roh jahat. Biarlah roh Allah mempreteli, menaklukkan segala roh-roh jahat dalam dirinya. Tuhan bebaskan gereja-Mu, bebaskan umat-Mu, majelis dan pendeta-pendeta dari kuasa gelap. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal bagi semua saudara-saudara sekalian mengalami kemerdekaan, kelepasan sejati, kebahagiaan sejati. Dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.